Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalaiqi insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa azim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yuna wa maulana Muhammadin sahibul Quran wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mizan, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Mujahidin yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati DKM, seluruh DKM dan ketua Masjid Jami Muwahhidin yang dimuliakan Allah Subhanahu, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, para orang tua, para asatiz, para hujjaj. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita bersama-sama mengkaji ilmu. Semoga apa yang kita kaji di pagi ini merupakan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa sanjungan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita duduk di majlis taklim yang tidak lain adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ilmu ibadah harus dengan ilmu, ya. Imam Ibnu Ruslan mengatakan dalam matan Zubatnya, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fakullu man, setiap orang, siapa saja, mau laki mau perempuan, ya, ya'malu, beramal, ya, fakullu man ya'malu bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, a'maluhu, seluruh amal-amalnya, apakah puasa, zakat, haji, umrah, salat, wudu, mandi, ya, warisan, ya, wasiat, tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, seluruh amal-amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah karena tidak berdasarkan ilmu. Gitu. Perlunya kita mengkaji. Makanya kata Nabi, dulu suka sa'atun fi majlisil ilmi khairun min alfi salatin. Duduk kamu satu jam aja, dan satu jam, 1,5 jam dah, ya, di majlis ilmu, khairun, lebih baik derajatnya dikatanya di sisi Allah min alfi salatin, daripada 1000 salat sunnah. Kira-kira ada yang mampu gak salat sunnah 1000 rakaat? Nggak ada yang mau.
Lebih baik kita mengkaji ilmu daripada kita 1000 rakaat. Itulah ilmunya, ya. Al ilmu nurun ala nur. Ilmu itu nur di atas cahaya, ya. Nah gitu. Kita akan mengkaji yaitu saumu Ramadan. Yang sebagaimana kita baca setiap salat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna ila sahri Ramadan. Insyaallah kita akan kedatangan tamu besar, ya. Bulan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Ar-Rajabu syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Makanya di bulan Rajab Allah membuka lebar-lebar pintu taubat, ya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli wa tub alayya. Itu Allah buka pintu Rajab, pintu maghfirahnya di bulan Rajab. Makanya dibilang Ar-Rajab syahrullah, bulannya Allah. Wa Sya'ban sya'ri. Sya'ban ini, ya. Oh tidak salah, sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 12 ya, salah. Adalah bulanku, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Di bulan inilah aku ada 2 peristiwa yang besar. Pertama, Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis, Palestina, ya. Itu Nabi sholat. Ketika sholat datang ayat, Pawalli wajhaka satral masjidil haram. Pawalli, maka hadapkanlah wajah kamu syatral masjid haram ke masjidil haram, yaitu Ka'bah. Jadi di bulan Sya'ban lah perpindahan kiblat, jadi Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini adalah di mana Nabi di Isra dan Mi'rajkan, ya. Isra artinya perjalanan malam, ya, Isra. Ya, jadi kalau orang-orang tuh ada orang pada jalan-jalan malam, itu lagi Isra namanya tuh, lagi Isra. Jadi Isra adalah perjalanan malam. Kalau bapak-bapak ditanya sama ibunya, Pak mau kemana Pak? Malam-malam begini? Mau Isra, bilang aja. mau Isra. Jadi Isra itu perjalanan malam. Mi'raj min samai dunya ila samail samail alam malakut, ya, alam alam malakut, ya, lauh mahfuz sampai arsy, sampai sidratil muntaha. Itu namanya mi'raj, tingkatan. Bukannya Nabi ketemu para nabi di langit pertama, langit kedua, ketiga, terus ketujuh sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di bulan Sya'ban ini adalah di mana Nabi Muhammad SAW menerima ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu turun ayatnya di bulan Sya'ban. Makanya kata Nabi, Sya'ban sya'ri, Sya'ban bulanku. Maka berbanyaklah di bulan ini kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan wa syahru Ramadana syahru ummati. Dan bulan Ramadan yang akan kita temui nanti insyaallah adalah bulan umatku, bulan keberkahan. Coba lihat bulan Ramadan, mana ada tuh kolak di bulan selain Ramadan? Iya, kagak ada kolak selain bulan Ramadan. Campur juga adanya bulan Ramadan gitu, ya. Baiklah, ya. Jadi sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita kaji apa itu Ramadan, apa itu puasa, ya, sehingga kita betul-betul memaknai apa yang kita kerjakan. Kalau kita punya mobil harus tahu ini mana persneling, ini mana perjiji, harus tahu. Kalau nggak tahu gimana? Nggak bisa ngendarainnya. Punya handphone harus tahu cara-caranya gitu, ya. Jadi begitu pula puasa yang kita laksanakan, Ramadan yang kita laksanakan, harus tahu apa itu Ramadan, apa itu siam. Itu. Jadi orang yang pintar adalah orang yang tahu tentang dasar hukum. Jangan taklid. Apa taklid? Ikut-ikutan. Orang puasa dia puasa, orang lebaran di lebaran. Ya. Nah puasanya tentu benar gitu, ya. Baiklah. Sesuai dengan anjuran Kiai Abid Fauzi,
beliau mengatakan, Ustaz Hakim tolong kaji bulan masalah Ramadan dengan kitab yang saya bahas, yaitu Riyadhus Shalihin. Baik, amanat beliau akan saya sampaikan, tapi akan saya barengi dengan kitab Fiqhus Sunnah tentang puasa juga yang dikarang oleh Imam Syed Sabiq. Ada dua kata yang harus kita ketahui sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan. Pertama, kata siam, kan siamu Ramadan. Siam itu isim masdar. Kalau kita belajar ilmu syarat, itu nanti kata siam itu akan banyak kata-katanya. Soma yasumu soman au siyaman, shaimun sum la tasum. Itu banyak itu. Jadi perubahan kata-kata memang tidak di Al-Quran tentang salat, ya. Allah mengatakan dengan kata siyam, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kata siyam itu si masdar. Ada lagi wa antasumu khairul lakum. Kata siyam juga, asal kata siyam juga. Karena ada an, buang huruf nunnya. Itu, ya. Siyam, ya. Apa itu siyam? As-siyamu yutlaqu 'alal imsak. Puasa menurut bahasa adalah menahan, ya. Jadi setiap pekerjaan kita yang namanya menahan udah dibilang puasa secara bahasa. Menahan beban, ya, yang berat itu namanya puasa. Menahan mata melihat yang tidak bukan tempat-tempatnya namanya puasa. Menahan tangan yang mengambil bukan haknya namanya puasa, ya. Menahan mulut tadi berkata yang tidak baik namanya puasa. Jadi puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Makanya datangnya waktu imsak udah datangnya menahan, nggak boleh makan lagi, stop. Karena isya sudah datang. Jadi disitulah puasa mulainya. Imsak datang, semua aktivitas yang mulai dengan perut, dengan apa namanya aktivitas kita tahan semua. Namanya kita sedang berpuasa. Jadi secara bahasa adalah menahan. Lalu bagaimana ini kan Nabi pernah bersabda, ya. Kata Nabi, inni nazartu lirrahmani shaman. Sesungguhnya aku bernazar untuk kepada Allah dengan berpuasa. Ai imsakan anil kalami, itu menutup pembicaraan daripada berkalam. Ini ketika apa namanya, ya, Nabi Isa, ya, itu dia menutup kalamnya. Ditanya oleh orang-orang Yahudi, itu dia menutup kalamnya. Lalu yang menurut apa? Menurut silah. Menurut silah, ya tadi bahasa, ya, silah. Al-maqsudu bihi huna, yang dimaksud di sini adalah al-imsaku anil muftirati min tulil fajri ila ghurubis syamsi ma'aniyah. Jadi yang namanya puasa adalah al-imsak, menahan. Mana apa? Anil muftirati, daripada hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Makan, minum, hubungan suami istri, ya. Itu yang zahiriyah, ya. Muntah, sebagainya, ya. Itu, ya. Nah, atau yang syahwati, menahan bohong, namimah, hasad, dengki, takabur, itu cuma ditahan, ya, dalam rangka puasa. Kapan mulai menahan? Min tuluil fajri, sejak terbitnya fajar, bukan matahari, fajar shadiq, ya, yang apa namanya, menguning. Fajar shadiq itu menguning, ya. Itu fajar shadiq, ya. Min tulil fajri, sejak fajar shadiq sampai ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Yakin matahari terbenam, baru kita buka. Ma'an niyah, disertai dengan niat. Jadi niat, ya, niat gitu. Itu secara istilah, ya. Lalu kata Ramadan, ya.
Ramadan adalah nama bulan dalam bulan Islam, ya. Dia ada namanya dalam surah Al-Baqarah yang Allah berfirman, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah sebut tuh kata syahrul Ramadan, ada, ya, syahrul Ramadan. Tuh, ya. Ramadan, ya, menurut para ahli tafsir, ya, pertama Ibnu Katsir, ya, dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir juz pertama halaman 127-29, kata Ibnu Katsir, Ramadan berasal dari kata ramda'u. Apa itu ramda'? Wa syiddatul khurri, itu kondisi yang sangat panas, ya. Biasanya bulan Ramadan itu sangat panas. Panasnya lebih panas daripada hari biasa, betul? Iya. Di bulan puasa sengaja Allah lebih panaskan lagi. Untuk Allah lihat mana hamba-hambaku yang kuat berpuasa, yang betul-betul puasa, gitu ya. Karena ada orang tuh, ya, malamnya sahur, siangnya makan di warteg, nggak kuat, ya, ada kakinya doang. Ya, jadi sengaja bulan puasa itu emang panas, panas banget. Aja, istilah Allah akan menguji hamba-hambanya, ya. Kayaknya kan nggak kuat, pada makan di warteg tuh, ya, sengaja ditutupin, gitu, ya. Ya. Karena sangat panas, ya, dinamakan syiddatul khurri, sangat panas, sama juga seperti api, ya, api, ya, api itu kan kalau panas bisa memakan kayu bakar, habis, ya, itu. Ada hadis, al hasadu yakulul hasanati kaman naru yakulul khataba. Hasad, dengki akan memakan seluruh kebaikan kita, amal-amal soleh kita, bagaikan api memakan kayu bakar. Tuh, sangat panasnya api bisa melelehkan kayu bakar, jadi hangus, hilang bentuk kayunya, hilang bentuk jenisnya, bilang, ya, bentuk hilang, udah jadi abu. Begitu pula Ramadan, ya. Nanti ada lagi. Yang kedua, menurut tafsir Al-Qurtubi juz kedua halaman 291, Imam Qurtubi mengatakan, dinamakan Ramadan innama sumiya Ramadan li'annahu yaramadu zunubi ay yahrikuha bil a'malis shalihah. Dinamakan Ramadan karena dia apa? Membakar dosa-dosa, ya. Zambun dosa, zunub beberapa dosa. Jadi jangan puasa, seluruh dosa-dosa yang kecil kita akan hilang. Dosa mata, dosa mulut, dosa tangan, dosa telinga akan hilang dengan puasa, ya. Dengan Ramadan, di puasa Ramadan, ya. Dengan apa? Ay yahrikuha bil a'mal shalihah. Dengan amal-amal saleh kita di bulan suci Ramadan, maka seluruh kesalahan kita Allah ampuni, ya. Ini ada hadisnya di mana Nabi bersabda dalam hadisnya Abu Hurairah, kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsi, salat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya. Wal jum'atu ilal jum'ati, hari Jumat pertama ke Jumat lain, kedua Jumat, ya, Jumat lagi. Wa ramadhana ila ramadhana, dan Ramadan ke bulan Ramadan lagi tahun depan. Mukawfaratun ma ya bainahuma, akan menghapus di antara keduanya. Idza janabal kabair, selagi dia tidak berbuat dosa besar. Jadi kalau kita sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, itu dari sholat ke sholat dosa kita akan hapus dengan sholat wajib. Begitu gue sholat Jumat ini ke Jumat ini, itu dosa kita akan terhapus, ya. Begitu pula Ramadan tahun ini sampai Ramadan tahun depan kita puasa,
itu dosa kita akan hapus. Jadi dosa kita terhapus yang dulu. Itu kata Nabi, ya. Itu masalah puasa, ya. Bahwa puasa itu, ya, di sini dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Itu kata syiyam, ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Jadi umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Hud, seluruh nabi-nabi yang beriman itu dia Allah wajibkan puasa. Cuma syariatnya berbeda dengan puasa Nabi Muhammad SAW, ya. Bagaimana puasa umat dahulu? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu karena kita belum zamannya, kita nggak zamannya itu, ya. Mereka puasa juga itu. Yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi dasarnya? Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan puasa Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an menurut para mufassir turun di bulan suci Ramadan, ya, tanggal 17 Ramadan itu. Fihi, di dalam bulan Ramadan itu Quran. Apa ukuran itu fungsi? Apa fungsi Al-Quran? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi petunjuk pedoman kita adalah Al-Quran, ya. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan penjelas dari petunjuk-petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau mau tahu yang halal haram, bacalah Al-Quran. Paman syahida minkum, barang siapa menyaksikan bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan, ya, paman syahida minkum falyasum, maka berpuasalah. Inilah dasarnya ini. Jadi kalau kita mau puasa, maka kata ini syahida, artinya menyaksikan, ya. Kan ada dua metode, ada hisab, ada yang apa? Ada hisabiyah, ada ru'yah. Makanya di Departemen Agama ada dua, ada badan ru'yah, ada badan hisab. Tapi yang paling kuat, ya, adalah dengan badan ru'yah, melihat. Karena apa sini kata syahida, artinya menyaksikan dengan kepala, ya, kepala. Wa man kana min faman syahida minkum syahra falyasum, siapa yang melihat bulan di antara kamu maka berpuasalah. Tuh. Wa man kana maridan aw ala safarin, barang siapa di bulan puasa itu sakit yang diberikan oleh syara, yang dibenarkan oleh syara, ya, sakit, aw ala safarin, atau dia berpergian jauh yang boleh mengkosong sholat di atas 90 km, maka dia boleh tidak puasa, ya. Kata Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia mengganti hari-hari yang ditinggalkan puasa. Tuh, ya. Puasa yang kita laksanakan ternyata ada keutamaannya, ya. Di mana di puasa itu disebutkan bahwa bulan puasa adalah bulan Quran, syahrul Quran. Banyak di bulan puasa kita banyak Quran. Di bulan puasa itulah nanti puasa di akhirat akan berbicara, ya. Di akhirat puasa yang kita laksanakan, Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan, nanti puasa dan Quran dia akan bicara di hadapan Allah Ta'ala, ya. Di mana Nabi bersabda, kata Nabi dalam hadisnya, asyamu, ya, kata Nabi, an Abdullah bin Umar an Rasulullah qala, dari sahabat Abdullah bin Umar, Nabi sabda,
Qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li 'abdin yaumil qiyamah. Kata Nabi, as-siyamu, puasa yang kamu laksanakan, apakah puasa sunnah atau puasa wajib, ya. Wal Qur'anu, dan Quran yang kita baca di bulan suci Ramadan, ya. Apa? Yashfi'ani, keduanya akan memberi syafaat li 'abdin, kepada seorang hamba, yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, ya. Jadi di bulan puasa itu yang kita baca Al-Quran, puasa yang kita jalani, nanti di akhirat puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang melaksanakannya. Yaqulu siyam, berkata puasa, ay rabbi manatu ta'ama wa syahawat bidahari fasyafa'ani fihi. Ya Allah, mana umat Nabi Muhammad yang melarang, yang aku larang dia makan dan syahwat puasa dan syahwatnya di siang hari, maka berikanlah izin, ya Allah, aku akan berikan syafaat kepada mereka. Itu kata puasa. Jadi puasa kita yang kita laksanakan, dia akan memberikan syafaat kepada kita, penolong nanti, ya. Apalagi wa yaqulul Qur'an, berkata Al-Quran, karena puasa Ramadan syahrul Quran, di mana kita di bulan puasa Ramadan banyak maja Al-Quran, kalau bisa khatam di bulan Ramadan, ya. Quran berkata di bulan Ramadan, kata Quran, ayo Rabbi manatu nauma bil laili fasyafa fihi, wahai Allah, aku mencegah manusia di malam hari untuk tidur. Jadi di malam puasa Ramadan, ya, dia baca Quran, ya, dia baca Quran, maka Quran itu fasyafa'ani fihi, ya Allah, berikan aku izin, akan aku berikan syafaat kepada mereka yang membaca Quran. Fasyafa'ani, maka keduanya diizinkan Allah untuk memberikan syafaat kepada manusia. Ini juga ada hadisnya. Kata Nabi dalam hadis lain, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, sesungguhnya Al-Quran yang kita baca nanti akan datang kepada kita di mana kita sedang huru-hara, ya, di mana sedang kita butuh bantuan Allah, maka datanglah Al-Quran. Syafi'an, dia akan menolong orang ashabi yang membacanya. Tuh, ya. Dalam puasa, ya, ada beberapa rukun puasa, ya. Pertama, rukun puasa adalah menahan, ya, menahan. Gitu. Arkanus siyam, asyam. Pertama, al-imsak. Rukun puasa ada dua. Pertama, menahan, ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari, yaitu al-imsaku an-mutunati min tulil fajri ila ghurubis syamsi, ya, menahan daripada sejak terbit matahari sampai terbenam matahari, itu rukun puasa, ya. Yang kedua, niat. Niat ini, ya, kata Imam Sabiq, wala budda an takuna qabla al-fajri min kulli lailatin min ayyi syahr Ramadan. Niat itu harus sebelum fajar setiap malam, fi kulli min kulli lailatin min ayyi Ramadan. Jadi niatnya tiap malam. Makanya habis sholat maghrib, ya, habis sholat maghrib masuk 1 Ramadan, itu niat, enggak apa-apa. Ya, kita kan biasanya habis Ramadan, habis tarawih, ya. Supaya jangan lupa niat sama-sama. Jadi sebelum terbit fajar, berarti setelah tanggal 1 Ramadan, maghrib itu maghrib, kita sudah niat. Nah, itu niat, ya, itu niat. Mana dasarnya? Innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan sahnya dengan niat. Ya. Di mana niatnya? Fil qalbi,
di hati, bukan di mulut. Di mulut namanya talafuz, membaca lafaz niat. Itu kalau ada orang tuh salat, sholli fardhu zuhri arba rakaat, Allah, dia bukan niat membaca lafaz niat, niatnya di hati, ya, niatnya di hati. Itu. Jadi niatnya di hati, nggak ada niat di mulut. Itu namanya talafuz kalau di mulut, itu ya. Yang kedua, ya, kalau sudah puasa itu betul-betul, ya, ini ada berpuasa, ya, ada berpuasa. Kalau sudah betul yakini bahwa ada puasa, pertama makan sahur, ada puasa, ya. Itu sunnah hukumnya. Pak Ustaz, gimana kalau nggak makan sahur? Ya sah, berarti niat. Yang penting niat, nggak makan, niat sah salat puasanya, niat. Tapi Allah sunahkan makan sahur, ya, agar lebih kuat badan kita di siang hari, ya. Kata Nabi bersabda, fa inna sahura, kata Nabi, tasahharu fa inna sahura barakatun. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi kalau kita di siang hari sudah makan, insya Allah enggak kantuk, kuat badan untuk bekerja, untuk ibadah. Beda kalau orang yang enggak makan, lemas aja bawaannya, ya, itu. Dalam hadis lain Nabi bersabda, ya, kata Nabi, as-sahuru aklu barakatun fala tad'u walau ajz'a ahadukum bihajati Qur'an min ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal musakhirin. Kata Nabi, makan sahur adalah penuh keberkahan. Jangan kalian meninggalkan walaupun hanya seteguk air. Jadi kalau kita udah mau puasa, walaupun hanya seteguk air kita minum, itu namanya sahur, ya. Atau satu korma, kita malas makan, ya, hanya satu korma, ya. Ada yang makan 2 piring, kita tanggung, ya. Nah, kata Nabi, ya, walau tad'u jaz'an minal ma'i, walaupun hanya seteguk air. Kenapa kita disunahkan makan sahur? Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal musahhirina. Sesungguhnya Allah akan memberikan keberkahan ada orang-orang yang makan sahur. Tuh. Apalagi ada puasa at-ta'ajjil. Artinya kalau sudah yakin ini sudah puasa, sudah tenggelam matahari, yakin, jangan tahan-tahan, segeralah. Namanya takjil. Takjil itu artinya segera, jangan tunda-tunda. Tahan dulu lagi ngobrol. Enggak, makan aja langsung. Tuh, ya. Jadi segera berbuka puasa kalau sudah yakin matahari tenggelam. Nabi bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajlu fitur, ya. Manusia senantiasa dalam keadaan kebaikan apabila dia bersegera ketika dia berpuasa. Nah, jadi kalau kita sudah berpuasa, ya, sudah yakin puasa, ya, sudah yakin itu namanya tenggelam matahari, semua batalin buru-buru, ya. Salat maghrib belakangan, batalin dulu. Apakah satu gok air, apakah satu korma, baru kita salat. Jangan tunggu-tunggu, ya, itu. Berdoa sebelum berbuka, ini ada puasa, ya. Kalau kita puasa ada doanya berbuka puasa, ya. Ruwiyatul Tirmizi biasanya Hasan an sallallahu qala tilawata thalathatun la turaddu datuhum as-saimi hatta iftira wal imamil adil wa mazlum. Kata Nabi, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Apa itu? Pertama, as-saimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sehingga dia berdoa. Itu Allah nggak tolak doanya. Cuman apa yang kita yang kita minta nggak langsung Allah kasih. Berjenjang. Mungkin ini yang Allah kasih. Dia minta rezeki banyak, Allah kasih sehat, anaknya berkah, ilmunya berkah, pekerjaannya banyak menghasilkan uang. Itu namanya Allah rezeki. Ya, itu.
Jadi banyak segi-seginya Allah kasih keberkahan dalam berbuka puasa. Apalagi wal imamun adilun, pemimpin yang adil, enggak ditolak itu doanya kepada Allah Taala. Wal mazlumu, dan orang-orang yang terzalimi. Lalu kalau kita puasa, kita baca doanya biasa yang kita baca, Allahumma laka sumtu, ya Allah, untuk Engkau aku berpuasa. Wa bika amantu, kepada Engkau aku beriman. Wa ala rizkika aftarku, atas rezeki yang Engkau berikan ya Allah aku berbuka. Zahabas sama'u, telah hilang rasa haus dan lapar. Tabatal ajur insyaallah, dan Engkau telah menetapkan pahala-pahalanya. Itu doa ketika berpuasa. Jadi dibaca doanya ketika kita berpuasa. Ya. Ada puasa lagi adalah menjauhi yang dilarang, yaitu perkataan kotor. Ya. Kata Nabi, khamsu yuti soimi al-kizbu wal ghibah wan namimah wal yaminu kazbu wan nazib syawat. Ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Apa itu? Al-kizbu, berdusta. Lagi puasa bohong, itu pahalanya tidak ada. Ya. Wal ghibah, lagi puasa gibah, ngomongin orang. Ya. Wan namimah, ya, lagi puasa namimah, mencari kejelekan orang lain. Ya, wal yaminul kadzib, sumpah palsu, ya, demi matahari bukan demi Allah, ya. Wan nazbi syahwat, memandang dengan syahwat, ya, ada perempuan lewat dipandang mulu. Itu semua pahalanya hilang, ya. Saya ada sesuai dengan Nabi, kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu minal ju' wal atsu. Berapa banyak orang berpuasa tapi dari puasanya tidak ada nilai pahala. Kenapa? Dia hanya lapar dan haus yang dapat. Itulah yang tidak bisa menahan, ya, dunia. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, ya. Mari sama-sama kita berdoa semoga puasa kita di bulan Ramadan mendapatkan keberkahan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan sehat wal afiat, ya, sehingga kita bisa menghatamkan Al-Quran, puasa tarawih dengan baik, dan seluruh apa yang kita minta dijabah Allah Taala. Ala hazin ya hadusan al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna salamatan fid din wa dunya wal akhirah, wa afiatan bil jasadi, wa sihhatan fil badani, wa zilatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin aina bi sakaratil maut, wa najatan min hisab. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban, wa barik lana sahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya karim alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi alamin. Lebih kali mohon maaf. Hadanallahu ajma'in wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.